Kita lanjut ke perkuliahan kedua, hukum konstitusi, dengan dua pokok bahasan yaitu sejarah, perkembangan konstitusi, dan teori tentang konstitusi. Kemarin kita pelajari di semester 2 tentang apa itu konstitusi ya. Semester 3 kita pelajari lebih dalam tentang apa itu konstitusi. Bisa kita lihat perkembangan konstitusi di dunia itu sejalan dengan perjalanan panjang manusia mencari sistem pemerintahan yang ideal dan adil. Karena konstitusi ini sebagai hukum dasar tertinggi, maka pertama kali muncul dalam bentuk tertulis. Ada juga dalam bentuk tidak tertulis atau perjanjian. Hukum atau konstitusi ini mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya dan memastikan pembagian kekuasaan. Berarti awal munculnya konstitusi ini sudah ada aturan yang mengatur tentang negara, warga negara, dan pembagian kekuasaan. Sebelum pemerintahan pusat daerah di negara-negara itu kan biasanya berbentuk kerajaan. Konstitusi itu sudah ada sejalan dengan terbentuknya suatu negara. Ada yang bentuk tertulis dan tidak tertulis. Ini untuk mengatur negara dan warga negaranya. Dapat kita lihat di sini periode pertama terbentuknya konstitusi di zaman kuno, yaitu di zaman hukum Romawi. Ini di Piagam Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Ini hukum-hukumnya ini tidak tertulis atau berupa perjanjian dalam buku-buku. Konsep di sini dalam Magna Carta ini diperkenalkan konsep pembatasan kekuasaan raja oleh hukum. Berarti di hukum di situ ditulis konsep-konsep pembatasan kekuasaan raja. Berarti batasan-batasan oleh penguasa di zaman itu dituliskan dalam konstitusi. Menurut Albert V. Dicey, di dalam Piagam Magna Carta itu ada konsep rule of law, di mana tidak ada orang, bahkan raja yang berada di atas hukum. Berarti sudah ada sini pembatasan kekuasaan. Dan menurut Carr, di sini perkembangan awal hukum konstitusional yang modern itu adanya pembagian kekuasaan yang diterapkan lebih sistematis. Berarti sudah ada pembagian kekuasaan dalam konstitusi. Lalu berkembang ke zaman pencerahan. Zaman pencerahan ini di Eropa atau Enlightenment. Ini adanya gagasan mengenai HAM dan kedaulatan rakyat. Tercermin dalam konstitusi yang penting di Amerika dan di deklarasi HAM dan di warga negara Prancis, deklarasi warga negara Prancis sudah ada konstitusi yang berisi tentang pembatasan HAM, pelanggaran HAM, pokoknya yang mengatasi adanya pelanggaran HAM dan kedaulatan rakyat. Menurut John Locke, ini berargumen sudah didasarkan pada persetujuan rakyat. Di zaman pencerahan ini John Locke sudah berarti dia berpendapat di zaman ini sudah ada persetujuan rakyat bahwa individu ini memiliki hak yang tidak dapat dicabut oleh negara.
Pandangan ini mempengaruhi penulisan konstitusi di Amerika Serikat. Berarti perkembangan di hukum di Amerika ini sudah mulai di zaman modern, tahun 1787, dan di Prancis 1789. Menurut Rousseau, ini dia memperkenalkan kontrak sosial, gagasan tentang bagaimana pemerintah harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah yang mempengaruhi revolusi Prancis dan dan pembentukan konstitusi tersebut. Jadi menurut Rousseau ini di konstitusi Prancis sudah dikenalkan kontrak sosial, sudah ada di konstitusi Prancis itu sudah ada isi isi konstitusinya, sudah ada kontrak sosial. Berkembang ke era revolusi Amerika dan Prancis. Di konstitusi Amerika, ini konstitusi tertulis pertama yang berhasil diterapkan dan menjadi model bagi negara lain. Lalu diikuti oleh Deklarasi Hak-Hak Prancis tahun 1989. Di konstitusi Amerika ini menurut James, ini lebih menekankan kepada pentingnya check and balance dalam mencegah tirani dan melindungi kebebasan individu. Berarti sudah lama Amerika menerapkan sistem check and balance atau controlling. Dalam sistem konstitusi Amerika ini tujuannya agar mampu menjaga keseimbangan, kebebasan, stabilitas, meskipun tiraninya mayoritas. Jadi di Amerika itu kan banyak imigran, kebanyakan imigran, jadi mereka pakai sistem konstitusi yang menjaga kebebasan dan stabilitas atau eh, melindungi tirani mayoritas imigran di sana ya. Lalu perkembangan keempat ini perkembangan konstitusi pada abad ke-19 dan ke-20. Di abad ini, bangsa negara Eropa ini membatasi kekuasaan monarki dan memperluas hak-hak warganya. Contohnya Konstitusi Weimar Jerman tahun 1916. Salah satu konstitusi demokratis paling signifikan setelah Perang Dunia Kedua ini dinamakan Konstitusi Weimar Jerman. Ini yang paling terkenal di abad 13, abad 19 dan ke-20. Dalam konstitusi tersebut membatasi kekuasaan monarki dan memperluas hak-hak rakyat. Dalam pendapat hukum ahli hukum Austria Hans Kelsen, ini dalam bukunya menjelaskan bahwa tata aturan dasar yang menentukan bagaimana hukum itu dibuat dan diterapkan serta pengaturan pembagian kekuasaan negara. Menurut Hans Kelsen di sini, konstitusi itu adalah tata aturan dasar. Selanjutnya, pendapat Kelsen menganggap konstitusi sebagai kehendak politik dan bukan semata-mata sebagai kerangka yang formal. Berarti di abad ke-19 dan ke-20 sudah menata aturan dasar dan mempertimbangkan kehendak politik yang bukan semata-mata sebagai kerangka hukum yang formal.
Berarti sudah ada politik di abad ke-19 dan ke-20. Lalu setelah pasca Perang Dunia Kedua dan gelombang konstitusi yang baru. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang merdeka dan dibentuk ulang seperti Jerman Barat, Jepang, dan negara di Asia dan Afrika yang mengadopsi konstitusi yang baru. Misalnya konstitusi India, ini konstitusi terpanjang di dunia. Atau aturan hukumnya ini paling panjang, berapa bab ya begitu. Menggabungkan unsur demokrasi, sosialisme, dan federalisme. Menurut Ambedkar, Ketua Komite, penyusun konstitusi India ini di konstitusi India itu mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, pluralisme, dan demokrasi yang inklusif. Menurut David, konstitusi pasca Perang Dunia Kedua ini menggabungkan prinsip demokrasi liberal dengan unsur kesejahteraan sosial, dengan menciptakan model konstitusi yang lebih kompleks dan adaptif. Berarti di India ini demokrasinya liberal setelah Perang Dunia. Banyak negara yang memakai demokrasi liberal, sistem demokrasi liberal. Lalu setelah konstitusi di era modern di abad ke-20 dan ke-21, banyak negara yang mengadopsi atau sedang melakukan transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Misalnya, Konstitusi Afrika Selatan. Ini konstitusinya modern dan menggabungkan prinsip HAM universal dan pengalaman khusus negara dalam mengatasi apartheid atau kekerasan. Menurut pendapat Cass, konstitusi modern ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi sebagai alat rekonsiliasi nasional dan penataan ulang tatanan politik. Menurut Bruch, konstitusi modern ini menunjukkan adanya mekanisme yang fleksibel dalam melakukan perubahan politik tanpa harus melakukan revolusi. Berarti di abad ke-20 sudah ada rekonsiliasi nasional dan penataan ulang tentang apakah sistem demokrasi, sistem konstitusinya mereka sudah masih lampau atau sudah berjalan mengikuti perkembangan zaman. Karena diketahui kan di Indonesia sudah berapa kali amandemen, itu juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan uh, sistem hukumnya. Begitu pula dengan konstitusi di negara lain. Ini ada dinamakan dengan konstitusi modern. Jadi kesimpulan dari perkembangan konstitusi dunia ini mencerminkan adanya gagasan pemerintah yang adil dan seimbang. Seperti dari mulai Piagam Magna Carta, tidak lagi mengekang kekuasaan monarki, namun mempromosikan HAM sebagai landasan hukum. Setiap periode sejarah ini melahirkan konsep konstitusi yang baru, diwarnai dengan pandangan para ahli yang memperdebatkan peran dan konstitusi dalam negara tersebut. Jadi, setiap perubahan konstitusi pasti ada pandangan para ahli apakah konstitusi ini, aturan ini cocok tidak dengan kondisi negaranya sekarang. Seperti itu. Selanjutnya,
teori tentang konstitusi ini sebagai dasar hukum tertinggi. Pertama, menurut Albert Fidici. Menurut Albert, ini seorang ahli hukum Inggris, konstitusi itu sebagai the law of land atau hukum konstitusional negara atau hukum dasar tertinggi negara yang harus ditaati oleh warga negara. Dan adanya pembatasan kekuasaan negara. Lalu menurut Hans Kelsen, menurut teorinya, ini teori pure theory of law. Theory of law ini adanya konstitusi di sini sebagai hukum tertinggi dalam tatanan hukum, di mana semua hukum mendapatkan keabsahan dari konstitusi. Berarti hukum itu legal atau hukum itu berdasar atas undang-undang jika ada di konstitusi atau undang-undang tertinggi, undang-undang dasar misalnya. Menurut yang ketiga nih, menurut teori the social contract menurut Jen, konstitusinya ini bersifat formal, kontrak formal yang mengikat penguasa dan rakyat dalam mewujudkan kehendak umum. Gue ibu absen dulu. Konstitusi umum kedua. Lanjut, menurut Jen, konstitusi teorinya ini menurut Jen, konstitusi itu adalah kontrak formal yang mengikat penguasa dan rakyat dalam mewujudkan kehendak umum atau kehendak bersama. Berarti menurut Jen, sudah ada di konstitusi itu harus ada kesepakatan bersama dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Lalu menurut John Locke, ini teorinya dia Two Treaties of Government. Maksudnya konstitusi di sini adalah kerangka hukum dasar yang mendefinisikan dan membatasi kekuasaan pemerintah untuk melindungi kebebasan individu. Menurut John Locke, di konstitusi itu adanya perjanjian sosial antara masyarakat dan negaranya dalam mengatur kekuasaan negara dan semua hukum itu harus atas persetujuan rakyat. Berarti kalau pemerintah tidak berdasar konstitusi, artinya sistem hukumnya dilanggar ya. Terus yang kelima ini menurut teori Montesquieu, the spirit of the law, konstitusi ini adalah instrumen yang membatasi kekuasaan dan menjamin pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut teori ini, kerangka hukum konstitusi memastikan pemisahan kekuasaan dan keseimbangan otoritas dalam pemerintahan. Lalu teorinya The Federalist Papers, James Madison. Ini konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusi hukum itu dirancang untuk melindungi kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Menurut James, di sini hukum tertinggi mengikat baik penguasa maupun yang diperintah untuk memastikan bahwa pemerintah dilakukan dalam batas-batas hukum. Berarti menurut teorinya James,
dalam konstitusi Amerika Serikat, ini konstitusinya harus melindungi kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah. Jadi kesimpulannya teori konstitusi tersebut ada beberapa hal para ahli itu yang mengemukakan pendapatnya itu dari berbagai macam latar belakang dan periode sejarah yang dia lihat. Jadi pengertian konstitusi itu berdasarkan dengan latar belakang masalah yang dia lihat dan periode sejarah. Karena konstitusi itu adalah hukum dasar atau hukum tertinggi. Namun pentingnya konstitusi itu tujuan utamanya menciptakan tatanan hukum yang adil dan teratur. Jadi menurut semua teori itu sudah jelas ya, konstitusi itu menciptakan tatanan hukum yang adil dan teratur dalam suatu negara. Dalam berdirinya suatu negara itu harus punya konstitusi atau hukum dasar tertinggi. Supaya kekuasaan tertinggi itu punya controlling, punya check and balance dalam menjalankan pemerintahannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke hukum laut, ini yang belum kerja tugas hukum administrasi Gamaliel Wiwin ya, yang belum kirim tugas. Sebentar Bu, sebentar. Oke, jadi ini tugasnya ya, tugas kemarin kan Senin kita mulai hukum HAN, hukum 3 mata kuliah ya, Senin. Karena ini kan kita harus mengejar waktu karena 14 pertemuan itu hanya sampai tanggal 31 Desember sudah harus penginputan nilai. Jadi karena kita harus kejar waktu, ya otomatis kan banyak juga ya, banyak sudah 2 mata kuliah, 2 semester. Jadi harus kita kejar waktu supaya cukup 14 pertemuan. Ini kan sudah terlambat. Seharusnya kita kuliah itu 6 bulan. Tapi ya tidak apa-apa. Ini hanya 3 bulan kita kejar waktu semester 3. Kita next lagi. Libur palingan 2 bulan, 1 atau 2 bulan. Nanti mungkin Maret lagi 2025 kita lanjut semester 4. Tidak dirasa ya. Ya semester 4 tahun 2025. Ini Pak Hairudin sudah tidak masuk ya. Ya Arif juga kayaknya sudah keluar. Kurang tahu Ibu. Jadi tugas individu yang untuk hari ini, kemarin kan batasnya Senin depan. Jadi karena hari Kamis kita lanjut lagi, karena kemarin kan HAN itu kenapa kita mulai hari Senin? Karena minggu lalu kita tidak mulai, seharusnya kita mulai, tapi karena Ibu sedang sibuk, jadi ya tidak apa-apa. Jadi untuk tugas kemarin kan Senin batasnya. Ini tugasnya sampai Kamis, Kamis depan. Jadi tiap tugas itu 1 minggu. Ada yang mau ditanyakan tentang konsep?
Yang tugas kedua nih Kamis depan ya, Ibu. Iya, tugas kedua Kamis depan. Ini kan tugas pertama Senin depan. Karena baru kemarin Senin dikasih tugas. Oh ya, Pak. Mm-mm. Oh ya, sudah waktu 40 menit. Nanti Ibu kirim lagi link hukum laut ya. Baik, Bu. Oke, Ibu hentikan dulu.